Halo sahabat, selamat datang di Bali Local Farmer. Pada kesempatan kali ini, saya Leo Budo Ardijaya atau biasa dipanggil Dedu ini akan memaparkan sebuah materi yang sudah ada sejak lama, sejak bumi ini terbentuk, yaitu nitrogen cycle atau siklus nitrogen. Oke ya sahabat ya, silahkan nanti disimak bagaimana gas nitrogen itu bisa dimanfaatkan menjadi nitrat atau menjadi nitrat dan diabsorb atau dimanfaatkan oleh tanaman dan berputar lagi menjadi bahan organik, dan kemudian setelah berputar menjadi bahan organik, jika tidak termanfaatkan oleh tanaman, maka ada bakteri-bakteri yang melakukan denitrification sehingga nitrogen itu kembali menjadi gas. Ya, seperti itu permulaannya. Simak saja penjelasan berikut ini. Sedikit fakta yang akan saya bagikan kepada sahabat local farmer dimanapun Anda berada, yaitu ketika kita kentut, itu bunyi kan, itu 60%-nya adalah nitrogen. Jadi sahabat, semakin banyak Anda kentut, maka semakin banyak Anda membuang gas nitrogen yang ada di dalam tubuh Anda. Fakta yang kedua berikutnya adalah, dari keseluruhan gas yang ada di atmosfer bumi, yang terbanyak itu adalah nitrogen sahabat. Nitrogen itu menguasai sebanyak 78% gas nitrogen yang ada di atmosfer bumi ini dalam bentuk gas itu. Kemudian baru disusul oleh oksigen. Oksigen itu sebanyak 20,9% sahabat. Kemudian ada gas-gas lain seperti argon gases dan gas-gas lain, serta juga karbon dioksida tidak begitu banyak di atmosfer bumi. Seperti itu sahabat. Itu fakta-fakta tentang nitrogen. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi nitrogen cycle atau siklus nitrogen, di mana siklus nitrogen ini merupakan suatu proses geokimia yang ada di mana nitrogen ini diubah menjadi berbagai bentuk nitrogen yang siap untuk dikonsumsi oleh tanaman secara berurutan berpindah dari dari atmosfer itu dalam bentuk gas, kemudian ke tanah dia. Nah, ke tanah, kemudian ada yang ke air, kemudian dimaru masuk ke dalam jaringan organisme, dan kembali lagi ke atmosfer seperti itu sahabat ya. Jadi gas nitrogen yang ada di udara atau di atmosfer ini mengalami suatu proses terbawa ke dalam tanah atau air, kemudian dimanfaatkan oleh organisme dan kembali lagi ke atmosfer, dan begitulah seterusnya siklus nitrogen itu. Seperti ini ya sahabat ya, seperti di gambar ini, the nitrogen cycle ini khusus yang di biota laut ya, atau di biota air, dimana yang pertama itu karena sudah di air ya, jadi nitrogen itu ada di air. Kemudian ada tanaman air ataupun hewan-hewan air yang mengalami pembusukan itu, adanya amonia di dalam air itu, dan amonia ini dimanfaatkan oleh beberapa bakteri. Kemudian bakteri baik ini seperti Nitrosomonas mengubah amonia menjadi nitrit, kemudian
nitrit ini diubah menjadi nitrat oleh nitrobakter. Kemudian nitrobakter ini menghasilkan nitrat. Kemudian dari nitrat inilah bisa dimanfaatkan oleh tanaman-tanaman laut seperti alga dan rumput laut seperti itu. Ketika tanaman rumput laut ataupun alga itu mengalami pembusukan, dan terjadilah pembusukan seperti itu ya sahabat. Kembali terus seperti itu siklusnya. Sahabat lokal farmer bisa perhatikan gambar pada tampilan video berikut ini, di mana ada keyword-keyword yang sahabat perlu perhatikan sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu yang pertama nitrogen fixation, kemudian nitrification, ada assimilation, kemudian ammonification, dan denitrification. Itulah rangkaian-rangkaian siklus nitrogen ya sahabat, seperti di gambar layar sahabat. Sahabat, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu nitrogen fixation, di mana nitrogen fixation ini terjadi ketika gas nitrogen di udara itu disambar oleh petir, atau dalam bahasa Inggrisnya lighting itu ada penerangan jeder gitu, berkebiak atau kilatan cahaya, maka itu akan menghasilkan yang namanya amonia sahabat, atau dalam rumus kimianya NH3 ya. NH3 itu bisa langsung manfaatkan oleh tanaman untuk melakukan proses selanjutnya. Kemudian selain itu, gas nitrogen di udara bisa juga dimanfaatkan oleh fixation bakteria yang ada biasanya di perakaran legum atau kacang-kacangan yang ada di bintil-bintil akar kacang-kacangan seperti itu. Seperti ada bakteri Rhizobium, itu adalah salah satu fixation bakteria. Selain Rhizobium ada juga Azotobacter, ada juga yang namanya Brandy Rhizobium dan Cyanobacteria. Selain itu juga ada Aspergillium dan Frankia. Itulah sahabat yang berfungsi melakukan fixation. Sahabat, lanjut ya, slide ini akan membahas tentang nitrification atau nitrifikasi, di mana nitrifikasi ini adalah proses mengubah dari amonia atau NH3 menjadi nitrit atau NO2 minus, kemudian menjadi nitrat atau NO3 minus ya sahabat ya. Jadi yang berperan di sini adalah dalam mengubah amonia ataupun amonium juga sama, adalah Nitrosomonas. Jadi bakteri Nitrosomonas mengolah amonia menjadi dia yang namanya nitrit. Dari nitrit ini kemudian diubah lagi oleh bakteri Nitrobacter menjadi nitrat seperti sahabat. Jadi nitrat inilah yang bisa nanti akan diasimilasi oleh tanaman seperti sahabat. Jadi udah paham ya sahabat ya. Dari amonia diolah oleh Nitrosomonas menjadi nitrit. Dari nitrit diubah oleh Nitrobacter menjadi nitrat. Nitrat ini akan diabsorb atau diasimilasi oleh tanaman untuk ditransportasikan ke dalam jaringan tanamannya. Seperti itu sahabat. Jadi sama ya sahabat, amonium atau NH4+ diubah juga oleh soil bakteria atau bakteri yang ada di dalam tanah,
yaitu berupa nitrosomonas menjadi nitrit, kemudian dari nitrit menjadilah nitrat seperti itu sahabat. Konsepnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Nitrification itu maka terjadilah assimilation atau asimilasi, di mana asimilasi ini adalah NH4 atau NO3 atau amonium atau nitrat ini diasimilasi oleh tanaman, kemudian tanaman akan dimanfaatkan oleh hewan atau animal untuk menjadi makanannya. Kemudian terjadilah yang namanya proses rantai makanan. Begitulah nitrogen itu dimanfaatkan oleh manusia. Jadi manusia tidak bisa langsung mengkonsumsi nitrogen ya sahabat. Jadi dia melalui bantuan tanaman, kemudian melalui bantuan hewan seperti itu. Jadi seperti itu ya sahabat. Jadi komponen utama asam amino dan bahan pembangun protein asam nukleat sehingga membentuklah yang namanya DNA seperti itu. Jadi dari nitrogen inilah dia asal mulanya, salah satu bagiannya dia sahabat. Kemudian saya ada tambahan informasi ini, maaf saya baca ya. Ion amonium ini diserap oleh tanaman melalui transporter amonia. Nah, nitrat ini diambil oleh beberapa pengangkut nitrat yang menggunakan gradien proton untuk menggerakkan pengangkutan. Kemudian nitrogen nitrogen ini diangkut dari akar ke pucuk melalui silim dan dalam bentuk nitrat dan amonia yang terlarut, serta juga dalam bentuk asam amino. Nah, organisme lain memperoleh nitrogen melalui makanan atau makan tanaman sahabat. Itu oke. Lanjut lagi ya, terus saya oke aja. Ini proses selanjutnya adalah proses ammonification, yaitu proses di mana bahan organik menjadi amonia atau yang namanya amonium ya. Amonium ya, beda atom hidrogennya aja lagi satu. Kalau amonia atom hidrogennya 3, sedangkan amonium atom hidrogennya ada 4 seperti itu sahabat. Kemudian ammonification ini adalah proses pembusukan, bisa juga dibilang proses pembusukan adalah ya sahabat ya, dimana limbah yang membusuk seperti organisme yang telah mati. Jadi limbah-limbah organik ataupun kan ada hewan yang mati, ada limbahnya kan, kemudian tanaman yang mati, ranting kering, daun dan lain sebagainya yang mati itu membusuk, yang dekompos oleh bakteri dan juga fungi ya sahabat. Ada fungi yang berperan dalam mengubah organic matter atau bahan organik menjadi amonia. Ingat ya sahabat, dalam pengolahan organic matter atau bahan organik ini ada dua peran penting, yaitu decomposing fungi dan decomposing bakteria, atau fungi yang bertugas menjadi decomposer dan bakteri yang bertugas sebagai decomposer untuk menjadi amonia.
Ya gitu sahabat ya. Jadi amonifikasi ini adalah jenis mineralisasi yang tentu terlibat dalam siklus nitrogen ini. Nah, dalam proses ini bahan organik bernitrogen seperti asam nukleat dan asam amino diubah menjadi amonia. Setelah itu kemana lagi dia amonia ini? Ya lagi diserap oleh tanaman seperti itu. Tuh ada yang diserap oleh tanaman, kan ada yang sisa-sisa yang diam itu ada juga yang bakteri yang membutuhkan itu. Mari kita bahas di slide berikutnya itu. Sebelum ke slide berikutnya sahabat, ini patut juga menjadi perhatian oleh petani amonification-nya. Jadi disinilah petani atau para petani bisa memanfaatkan bahan-bahan organik untuk menjadi nitrogen yang bisa diserap oleh tanaman dan menghemat pengeluaran sahabat tani atau sahabat lokal farmer dimanapun Anda berada, jadi mengurangi pembelian pupuk nitrogen sahabat jika sahabat memahami materi ini. Itu ya sahabat ya. Ini yang slide terakhir atau bukan terakhir ya, penjelasan terakhir adalah denitrification. Jadi denitrification ini adalah nitrat diubah kembali menjadi gas nitrogen melalui proses yang disebut namanya itu yang tadi saya sebutkan, denitrification. Jadi nitrat diubah menjadi gas nitrogen oleh yang namanya denitrifying bacteria yang terdapat di dalam tanah itu. Jadi nitrat ini diubah menjadi gas nitrogen oleh denitrifying bacteria. Di antaranya ada yang namanya denitrifying bacteria Pseudomonas, kemudian Parasucoccus, ada juga bakteri Bacillus acidoformans. Itu ya sahabat. Itulah dilakukan oleh bakteri. Jadi nitrat itu diubah menjadi N2 atau gas nitrogen oleh bakteri Pseudomonas, ada juga Parasucoccus. Itu sahabat. Nitrat diasimilasi oleh tanaman, maka tanaman menarik nitrat tadi diubah menjadi bentuk protein dan asam amino, kemudian dimanfaatkan oleh tanaman itu sampai tanaman besar, mokoh atau gemuk atau berbuah, dimakan oleh hewannya mati diamonification oleh bakteri amonifikasi. Kemudian setelah itu menjadi nitrit, kemudian diubah lagi menjadi nitrat, kemudian asimilasi lagi. Gitu sahabat, diasimilasi lagi. Kemudian setelah diasimilasi, tanaman mati, hewan mati, menjadi diamonifikasi oleh bakteri-bakteri decomposing, jadilah NH4 atau amonia. Amonia di denitrification oleh bakteri denitrification bakteria, menjadilah dia gas nitrogen. Gas nitrogen tersambar petir, jadi dia amonium diolah lagi menjadi
apa namanya, di nitrifying bakteria menjadi amonium. Menjadi nitrit. Nitrit diubah, diasimilasi, jadi diabsorb oleh tanaman. Tanaman dimakan hewan, hewan dimakan manusia, manusia mati, diamonification. Amonification, didekomposisi atau dikompos, dinitrifying bakteri, jadi lagi nitrat. Itulah terus berputar-putar sing telah. Oke sahabat, segitu penjelasan saya ya tentang yang namanya nitrogen cycle. Oke sahabat ya, kalau ada yang belum jelas silahkan ditanya di kolom komentar. Jika belum jelas, kalau sudah jelas komen juga sudah jelas gitu, biar saya bisa materi selanjutnya ya. Mohon saran materi selanjutnya apa yang akan dibahas, ketik di kolom komentar. Sahabat, sudah tiba di penghujung acara kita, acara happy menjadi petani ya sahabat ya. Jadi petani juga perlu menguasai yang namanya teori, karena petani sudah banyak sekali praktek di lapangan. Jadi perlu juga dibarengi dengan yang namanya teori, karena kan selama ini sahabat sudah melakukan kegiatan pertanian tapi tidak tahu apa namanya itu ya sahabat ya. Proses apa namanya itulah dalam sisi ilmiahnya, seperti itu sahabat. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga sahabat bisa terbantu dari penjelasan saya, seperti itu sahabat. Jangan lupa ingat komen apa yang belum jelas dan materi apa selanjutnya yang ingin saya buatkan rangkumannya. Sekali lagi, ini semua bersumber dari ilmu pengetahuan yang ada di Google dan juga di internet. Jadi terima kasih banyak. Inilah the nitrogen cycle yang saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Xie. Matur suksema. Thank you. Keren ada asam.